Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mata pelajaran Quran hadis kita di bab kedua yaitu tentang Quran surat At-Tin. Yang pertama akan kita pelajari yaitu cara membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang terjemahan dari Quran surat At-Tin. Quran surat At-Tin adalah termasuk surat Makkiyah. Kenapa kok dikatakan surat Makkiyah? Karena Quran surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Quran surat At-Tin berada di urutan nomor ke-95. Seperti kita lihat ya, nomor 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3. Surat At-Tin itu berada di nomor surat 95. Oke, kita mulai pembelajaran kita yang pertama, yaitu cara baca Quran surat At-Tin dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Untuk selanjutnya yaitu tentang terjemahan dari Quran surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut Allahi, nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat pertama, Wattin wazzaitun, dan demi buah tin. Wazzaitun, dan demi buah zaitun. Anak-anak, kalau Allah yang bersumpah, beliau boleh bersumpah menggunakan apapun, menggunakan semua makhluk ataupun ciptaannya. Tapi kalau kita sebagai manusia hanya boleh bersumpah menggunakan nama Allah. Seperti contoh, saya bersumpah harusnya demi Allah. Kalau bersumpah demi cinta itu tidak boleh. Yang boleh cuman bersumpah demi Allah karena kita sebagai makhluk. Tapi kalau Allah, hanya Allah yang boleh bersumpah menggunakan sumpah selain asmanya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi gunung Tur Saina. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladi, dan ini negara al-amin, yang aman. Maksudnya mana negara aman itu? Yaitu negara Mekah Madinah. Dua negara Masjidil Haram ini dikatakan, kenapa kok dikatakan Madinatul Munawwaroh dan Mekkatul Mukarramah? Karena dua negara ini adalah negara aman. Ketika nanti di hari akhir muncul Dajjal, dua negara ini tidak akan bisa diinjak oleh Dajjal. Jadi mereka-mereka yang dikubur di Mekah, insya Allah nanti tidak akan dilewati oleh Dajjal dan
terlewati untuk mendapat pertanyaan dari Dajjal yang mengatakan man rabbuka. Itulah makanya dikatakan Madinatul Munawwaroh dan Makkatul Mukarramah. Wa hadzal baladil amin, dan ini negara yang aman. Laqad khalaqna, dan sungguh aku telah menciptakan. Khalaqna, menciptakan, nanya aku Allah. Al insana, pada manusia. Fi ahsani taqwim, fi di dalam, ahsani sebaik-baiknya, taqwim bentuk. Tsumma, kemudian, rodadnahu, menjadikan aku Allah, hu kembali kepada al insan, nanya kembali ke aku Allah, hu pada manusia, asfala safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemana? Tempat yang paling rendah, yaitu siksa neraka. Oh, tidak semua manusia loh ya. Masih ada ayat seterusnya. Illalladzina amanu, illa kecuali mereka yang ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya itu, illa kecuali alladzina amanu, mereka yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal baik. Orang kalau beriman biasanya gandengannya harus beramal. Orang yang beramal biasanya mereka berakhlak. Maka dari itu, mengapa kok madrasah diniyah atau madrasah-madrasah itu memiliki visi misi atau memiliki simbolis beriman, beramal, berakhlak. Karena dengan 3 gandeng itu sudah bisa menjadi jaminan kalau itu menjadi insan kamil, orang yang utama, orang yang ditinggikan. Orang yang beriman, ketika dia memiliki iman tapi tidak beramal, misalkan tidak mau sholat, tidak mau beribadah, maka apakah itu dikatakan iman yang baik? Belum, itu belum dikatakan iman yang sempurna. Tapi begitulah yang dikatakan iman yang sempurna tadi. Orang beriman harus mau beramal. Orang yang beramal biasanya berakhlak. Akhlaknya yang seperti apa? Akhlak mahmudah, yaitu orang yang mau menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal sholih. Falahum, maka itu bagi mereka. Mereka siapa? Mereka yang beriman tadi, alladzina amanu. Falahum, maka itu bagi mereka ajrun, ganjaran. Ganjaran itu apa? Pahala. Ghairu mamnun, yang tidak terputus. Mereka orang yang beriman itu tidak akan ditempatkan di tempat yang rendah. Mereka yang mau beriman kemudian beramal dan kemudian melakukan semua perintah Allah. Orang yang beramal itu tidak hanya melakukan saja, tapi menjauhi larangan sudah termasuk beramal. Menjauhi larangan Allah itu termasuk dari sebuah amal. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama, maka apakah yukadzibuka, kalian masih membohongi kepada Muhammad? Fama, maka apakah yukadzibuka, masih membohongi kalian? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ba'du biddin, setelah hari pembalasan. Padahal sudah jelas manusia itu diberikan bentuk sebaik-baiknya. Apa buktinya manusia diberikan bentuk sebaik-baiknya? Kita diberikan akal, kita diberikan hati, kita diberikan hawa nafsu, digunakan untuk berpikir. Kemudian agar kita menjadi orang yang beriman, ya mau beramal. Itulah, masa kamu masih mau untuk membohongi Nabi Muhammad? Maksudnya apa? Mengingkari dari dalil yang dikatakan tadi. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah kalian masih membohonginya setelah hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baiknya hakim, seadil-adilnya hakim? Alaihissallahu biahkamil
hakimin. Alaisa. Alaisa menjadi sebuah pertanyaan karena di depan Laisa ada a. Karena kalau tidak ada a di situ biasanya Laisa artinya tidak ada. Tapi karena ini alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah sebaik-baiknya hakim? Nah, baiklah anak-anak. Itulah tadi terjemahan Quran surat At-Tin. Untuk itu, anak-anak saya harapkan mau ya untuk mempelajari dan menghafalkan surat At-Tin dan juga memahami bagaimana arti dari Quran surat At-Tin ini. Tidak hanya sekedar membaca. Kita mempelajari Al-Quran, jangan hanya sekedar membacanya saja, tapi diusahakan untuk memahami arti yang ada di dalamnya. Karena apa? Setiap ayat, setiap surat itu memiliki maksud turunnya. Jadi ketika kita mempelajarinya, semakin kita akan semangat. Untuk itu, Ibu harap kita bisa bersama-sama belajar bersama untuk memahami Al-Quran. Bukan hanya bunyinya saja, tapi beserta makna dan pengamalannya, makna dan artinya. Kalau tidak diamalkan gak ada gunanya. Maka dari itu, ayo kita bersama-sama mulai saat ini. Ketika mempelajari Al-Quran, ayo kita pelajari bersama artinya. Setelah itu, kita amalkan. Cara ngamalnya bagaimana? Melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dalam Islam, melaksanakan perintah itu mudah. Hanya sakpol kemampuan, hanya sekuat tenaga. Enggak harus melaksanakannya sampai jatuh, tidak. Sekuat tenaga. Kalau kalian sholat tidak mampu berdiri, duduklah. Kalau kalian tidak mampu duduk, dengan berbaring. Mudah kan? Ayo kita yang sehat kita laksanakan dengan beramal, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Cukup sekian mata pelajaran Quran hadis hari ini di surat At-Tin. Tugas kalian yaitu menghafalkan surat At-Tin dan menulis Quran surat At-Tin di buku tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.